Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan menjadi salah satu pendukung penting dalam kegiatan pertanian saat ini. Mulai dari proses pengolahan lahan, penanaman, hingga panen, penggunaan Al-Sintan membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif. Namun, di balik penggunaan Al-Sintan yang terus berkembang, ada satu hal yang juga sama pentingnya, yaitu pengelolaan data. Karena, sebaik apapun fasilitas yang dimiliki, kalau datanya belum dikelola secara optimal, proses kerja jadi kurang maksimal. Permasalahan yang ditemukan bukan hanya tentang banyaknya data, tetapi juga tentang bagaimana data tersebut dikelola. Data Al-Sintan masih tersebar di berbagai file, format pendataan belum seragam, dan proses pencarian informasi sering memerlukan waktu yang lebih lama. Kondisi ini tentu dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan, terutama dalam proses pendataan dan penyusunan kebijakan ataupun rencana lanjutan. Dari kebutuhan tersebut, lahir sebuah gagasan solutif. FarmMate, Farm Equipment Monitoring and Data Management System. FarmMate bukan sekedar nama, tetapi sebuah langkah kecil menuju tata kelola data yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan digital. Perkenalkan, nama saya Konita Filosofi, pengawas alat dan mesin pertanian ahli pertama dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Salah satu peserta pelatihan dasar CPNS, Angkatan 2 LAN RI Kutai Timur tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya. Kegiatan aktualisasi saya diawali dengan tahapan melakukan konsultasi dengan mentor dan berkoordinasi dengan pegawai terkait pengelolaan data Al-Sintan pada bidang tanaman pangan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran awal terkait kondisi data Al-Sintan yang tersedia, serta mengetahui jenis dokumen dan sumber data yang digunakan dalam pengelolaan Al-Sintan. Melalui koordinasi tersebut, diperoleh informasi bahwa data Al-Sintan masih tersebar pada beberapa dokumen dan belum terhimpun dalam satu sistem database yang terintegrasi. Selanjutnya, saya mengidentifikasi jenis data Al-Sintan yang tersedia pada bidang, dilakukan dengan menelusuri dokumen yang berkaitan dengan bantuan Al-Sintan, seperti rekapitulasi bantuan Al-Sintan, data pengadaan Al-Sintan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya menerapkan nilai akuntabel dengan memastikan bahwa data yang dihimpun disusun secara tertib, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pengelolaan data yang lebih terstruktur, informasi Al-Sintan dapat menjadi lebih mudah diakses dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan. Data yang telah dihimpun kemudian dipilah dan disusun sesuai kategori tertentu untuk mempermudah proses penyusunan format pendataan dan pengembangan database Al-Sintan terintegrasi. Tahap awal kegiatan 2 dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan dalam pendataan Al-Sintan pada bidang tanaman pangan. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui jenis informasi yang diperlukan agar proses pendataan dapat dilakukan secara lebih tepat dan terarah. Pada tahapan selanjutnya, saya menerapkan nilai berakhlak adaptif dengan menyusun format data yang lebih terstruktur dan menyesuaikan kebutuhan pengelolaan data di era digital. Melalui penyusunan komponen data yang jelas dan sistematis, proses pengelolaan informasi Al-Sintan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pada tahapan ini, dilakukan penyusunan draft format standar pendataan Al-Sintan berdasarkan komponen data yang telah dilakukan sebelumnya, menggunakan struktur yang lebih sistematis dan seragam agar mempermudah proses pengelolaan data pada tahapan berikutnya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya menerapkan nilai berakhlak yaitu kolaboratif, melalui koordinasi dan komunikasi bersama mentor dalam proses penyempurnaan format pendataan. Dengan adanya masukan dan evaluasi dari mentor, format data yang disusun diharapkan menjadi lebih efektif dan mudah digunakan serta lebih bermanfaat untuk bidang. Pada tahapan akhir kegiatan ini, dilakukan perbaikan dan finalisasi format agar format yang digunakan memiliki struktur data yang seragam, sistematis, dan mudah digunakan dalam pengelolaan data Al-Sintan. Kegiatan selanjutnya diawali dengan pemilihan platform database Al-Sintan.
di mana pemilihan platform ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan kebutuhan pengelolaan data pada bidang tanaman pangan. Platform yang digunakan yaitu Google Spreadsheet dan Google Looker Studio karena mudah diakses, mendukung pengelolaan data secara digital, serta dapat digunakan secara bersamaan dalam pengelolaan data. Tahapan selanjutnya yaitu mendesain struktur database sesuai format pendataan, di mana desain struktur database ini meliputi penentuan kolom data, pengelompokan informasi, serta penyusunan alur data agar database dapat digunakan secara lebih efektif dan terintegrasi. Tahapan selanjutnya dalam kegiatan ini adalah menyusun sheet atau table sesuai kategori data. Beberapa sheet disusun berdasarkan kategori tertentu. Dalam hal ini, saya menyusun sheet berdasarkan tahun penerimaan Alsintan. Dengan melakukan pengelompokan data sesuai kategori seperti ini, nantinya akan mempermudah pembuatan dashboard dan memudahkan pengguna dalam pencarian data. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya menerapkan nilai berakhlak yaitu kompeten, dengan melakukan pengecekan dan penyesuaian terhadap database agar fungsi dan penyajian data dapat berjalan secara optimal. Melalui tahap uji coba ini, diharapkan database yang disusun dapat digunakan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data Alsintan. Tahapan terakhir pada kegiatan ini adalah penyempurnaan database. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan database Alsintan terintegrasi yang lebih rapi, mudah digunakan, dan mendukung pengelolaan data Alsintan secara berkelanjutan. Pada tahapan ini ditentukan informasi penting yang perlu dimuat dalam panduan penggunaan, seperti cara mengakses dashboard, penggunaan filter data, membaca tabel data, serta penggunaan fitur-fitur dalam database Alsintan. Alur penggunaan disusun untuk mempermudah pengguna dalam memahami langkah-langkah penggunaan database, mulai dari akses dashboard hingga penggunaan fitur yang tersedia. Panduan penggunaan memuat informasi mengenai cara memilih data berdasarkan tahun, penggunaan filter data, tampilan dashboard, serta cara membaca informasi data Alsintan yang tersedia di dalam database. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan perbaikan dan finalisasi panduan, di mana dalam pelaksanaan tahapan ini saya menerapkan nilai berakhlak yaitu adaptif, dengan melakukan penyempurnaan terhadap panduan sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Melalui finalisasi panduan ini, diharapkan penggunaan database Alsintan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan mudah diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ratnaningrum, SPT MSI, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur. Untuk kegiatan yang digagas oleh Lala, yaitu terkait dashboard data alat dan mesin pertanian. Nah, ini benar-benar memang diperlukan oleh dinas. Karena apa? Selama ini sekian tahun petani itu selalu mendapatkan bantuan alat-alat mesin pertanian dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten melalui Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi maupun Dinas Pertanian Kabupaten. Kami memerlukan sekali data berapa jumlah alat, kemudian bagaimana kondisinya, tahun perolehannya, dan kelompok tani mana aja yang sudah pernah mendapatkan. Itu memang selama ini datanya ada tetapi belum dibikinkan dashboard seperti ini. Dengan dibikinkan dashboard data alat dan mesin pertanian ini, maka pada saat diperlukan, misalkan ada kelompok tani yang memohon lagi untuk alat mesin pertanian, kita tinggal klik desanya mana, kecamatannya mana, kelompoknya siapa, ketua kelompoknya siapa. Nah, kita tinggal klik di sini. Di situ akan kelihatan, sehingga tidak terjadi overlap. Misalkan dia lahan sawahnya ada 10 hektar, kemudian ternyata dia sudah pernah mendapatkan hand traktor 2. Artinya dia sudah tidak bisa lagi untuk mendapatkan, dia harus melaporkan kondisi alatnya seperti apa, sudah dipakai bagaimana, dan sebagainya. Nah, ini sangat penting sekali dashboard untuk alat mesin pertanian, dan ini merupakan inovasi yang sangat bagus, luar biasa, sangat kami perlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wahyu Fitrisya SPMSI, Kepala Bidang Tanaman Pangan yang saat ini sebagai mentor dari Saudari Lala yang sebagai peserta Latsar Angkatan 2 dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
pada kesempatan ini saya selaku mentor cukup mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Saudara Lala. Aktualisasi ini sangat bermanfaat untuk bidang tanaman pangan, khususnya dalam data tentang alat mesin pertanian. Ada beberapa manfaat yang akan didapat dari database yang sudah dilaksanakan itu. Yang pertama adalah sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengadaan maupun penggunaan dan evaluasi dari alat mesin pertanian yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur, baik itu anggaran pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun anggaran pemerintah provinsi dan APBN. Yang kedua adalah dengan adanya database ini mungkin akan ada program-program yang berkaitan dengan alat mesin, khususnya mungkin nanti dengan kebijakan ini kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani yang ada menerima bantuan dari alat mesin pertanian ini. Mungkin demikian pemaparan saya bahwa aplikasi yang dihasilkan oleh Saudara Lala ini sangat bermanfaat dan akan menjadi ujung tombak untuk kedepannya bagi tanaman pangan dalam menyiapkan program-program alat mesin pertanian. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan hasil kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan selama masa habituasi CPNS. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta bantuan selama proses pelaksanaan aktualisasi, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi maupun dalam penyampaian laporan ini masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang belum sempurna. Kritik dan saran yang membangun akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.